Selamat datang di bagian yang pertama, yaitu tentang abstraksi. Di bagian abstraksi ini akan diberikan gambaran besar dari paper ini. Paper ini akan membahas bagaimana industri otomotif yang sedang mengembangkan lightweight design. Lightweight design ini berfungsi untuk mereduksi penggunaan energi dengan tetap mempertahankan dan melakukan improvement pada performa teknis dari kendaraan. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk mereduksi penggunaan energi tetapi tetap mempertahankan dan melakukan improvement pada performa teknis kendaraan? Jawabannya adalah material. Lightweight design akan berpacu pada perubahan materi dari kendaraan, yang mana material ini bisa diganti seluruhnya atau dikombinasikan atau yang disebut sebagai hybrid. Apabila mengganti keseluruhan, maka akan diperhitungkan bagaimana suatu material itu benar-benar mengganti full dari material sebelumnya yang biasanya menggunakan material baja. Sedangkan apabila mengkombinasikan, maka akan digunakan dua material yang berbeda. Bagaimana contohnya ada di gambar di sebelah. Di situ ada mobil dengan aluminium sheet, aluminium profile, aluminium cast, high strength steel, low strength steel, fiber reinforced plastic, dan magnesium. Selanjutnya pertanyaannya adalah apakah hal ini sudah menjawab segala aspek? Pertama yang akan kita pastikan adalah aspek terhadap lingkungan. Jawabannya ternyata tidak. Lightweight design memang mengurangi penggunaan energi saat pemakaian, namun dia juga mengakibatkan kenaikan dampak pada environmental impact. Jadi environmental kita, lingkungan kita itu akan terdampak, meningkatkan dampaknya. Oleh karena itu di sini timbul suatu hal yang kontradiktif, yang mana lightweight design ini pada mulanya didesain untuk mereduksi energi. Namun efek sampingnya adalah ketika kita mereduksi energi, ternyata dampak terhadap lingkungannya itu justru naik. Jadi di sini adalah pertanyaannya. Di paper ini akan dibahas beberapa pendekatan yang akan membahas tentang lightweight design ini melihat pada sisi lingkungan. Selanjutnya kita masuk ke bagian introduction dari bab ini. Tahukah kalian bahwa 25% dari gas rumah kaca itu timbul dari sektor transportasi? Tahukah kalian lagi bahwa 33,33% dari 25% sektor kendaraan tersebut gas rumah kaca ini timbul dari transportasi darat? Maka lightweight structure itu digunakan pada tujuan awalnya adalah mereduksi kebutuhan energi saat berkendara. Bagaimana caranya kita mencapai lightweight structure ini? Dapat dicapai dengan cara menggunakan multimaterial. Di setiap komponen metal mengkombinasikan material yang berbeda. Jadi seperti yang tadi sudah kita bahas di abstrak, bisa digunakan penggantian material secara keseluruhan untuk menciptakan lightweight structure, atau bisa juga mengkombinasikan dua material atau lebih yang berbeda untuk menciptakan suatu material yang dapat menciptakan suatu lightweight structure. Hal ini dapat mereduksi kebutuhan energi. Kenapa? Karena dari segi desain dan juga dari segi harganya itu bisa mengurangi hambatan dan juga mereduksi berat dari suatu kendaraan, sehingga energi yang dibutuhkan untuk menggerakkan kendaraan tersebut ya kurang. Di sini ada suatu framework dari Hochschild etc. Ini merupakan overall effect of lightweight structures regarding sustainability goal. Jadi di sini ada dua axis, ada axis tentang scope of environmental concern dan juga scope of temporal concern. Di sini bisa kita lihat kalau dalam framework ini ada 4 huruf I, P, dan A. Itu I itu impact environmental terhadap lingkungan, lalu P adalah populasi, A adalah population affluence, dan T adalah teknologi. Nah, di sini bisa dilihat bahwa terdapat engineering cycle, life cycle dari suatu produk. Ketika kita melihat cakupannya itu adalah single product life cycle untuk sebuah produk, maka kita akan dan serta melihat teknologinya, maka kita akan melihat dalam scope life cycle engineering. Sedangkan ketika kita melihat di sini ada X product, ada multi product life cycle, maka tinjauannya lalu kita sudah melihat ada one company, kita tinjauannya adalah life cycle management. Jadi begitu pun seterusnya. Jadi ketika misalkan tinjauan adalah industrial ecology, itu berarti kita tinjauannya sudah di tingkat ekonomi, atau di sustainable development, itu berarti tingkatan sudah society. Sustainability itu cakupannya sudah earth life support system. Dalam paper ini, paper memberikan pendekatan yang berbeda dari pendekatan lain. Apakah pendekatan sebelumnya itu menggunakan pendekatan top down, sedangkan penulis di sini menyarankan untuk melakukan pendekatan bottom up dalam mengembangkan suatu produk dengan melihat bagaimana efeknya terhadap lingkungan. Maka di sini tadi kita sudah dapat lihat bahwa life cycle engineering merupakan mencakup produk yang bisa sustainability oriented, di mana cakupannya adalah satu atau beberapa produk life cycle. Jadi tingkatannya masih sampai teknologi ini, belum sampai ke tingkatan one company. Dari penulis tersebut memberikan tujuan riset dari tulisan ini, yaitu memunculkan pemahaman dan adaptasi terhadap engineering proses di desain konseptual terhadap eco-efficient lightweight structure. Sebenarnya di sini pertanyaan adalah apa itu eco-efficient? Eco-efficiency merupakan environmental impact per unit product. Nah, selanjutnya kita akan melihat kondisi lightweight structure ini di bagian
otomotif. Mungkin orang-orang beranggapan kalau misalnya lightweight ini hemat energi gitu, kayak ramah lingkungan. Karena kalau ringan berarti energi yang dibutuhkan untuk mendorong beban ini jadi lebih berkurang. Nah, memang betul kalau bisa dilihat di sini, ini lightweight tingkat 1, kemudian ini lightweight tingkat 2. Dari grafik ini semakin tinggi nilainya berarti dampaknya semakin buruk buat lingkungan. Nah, di sini pada fase pemakaian itu semakin lama dipakai semakin ramah lingkungan gitu. Nah, kemudian di sini juga ada break even. Break even ini berarti energi yang dipakai itu anggapannya kayak sudah kembali modal gitu, kembali ke titik awal. Sini ada garis pembantunya, bisa dilihat kalau makin ringan semakin curam. Tapi di sini kita bisa lihat kalau di lightweight yang pertama ini ada titik break evennya, sementara di lightweight yang kedua tidak ada titik break evennya. Nah, hal ini dikarenakan titik mulai energinya dari fase use ini lebih tinggi, ini lebih tinggi, bisa dilihat di sini. Karena itu perlu adanya perhatian khusus untuk dalam bagian pengembangan produk ini, karena lightweight ternyata tidak berarti hemat energi atau ramah lingkungan. Nah, lightweight sendiri itu kalau bisa dilihat di sini itu terdiri dari beberapa tipe. Ada tipe material, lightweight bentuk, lightweight manufaktur, batasan, dan konsep. Kalau material mungkin dari pemilihan materialnya, bagaimana supaya bisa lebih ringan. Dan kalau bentuk mungkin dari bentuk seperti apa yang bisa dilakukan supaya ringan namun performanya tetap terbaik. Kemudian manufaktur kayak cara-cara apa yang bisa dilakukan supaya lebih ringan. Kemudian kalau batasan itu faktor eksternal apa yang mempengaruhi bebannya. Kemudian kalau konsep ini berarti ya seperti konsep fungsi-fungsi apa yang butuh. Nah, dari sini sebenarnya banyak sekali solusi-solusi untuk lightweight design yang bisa dibuat dari sisi material, dari sisi bentuk, dari sisi manufaktur, batasan, dan konsep. Yang mana berarti solusinya itu akan menjadi kompleks dan sangat bervariasi karena banyak sekali jawabannya. Karena itu perlu sebuah metode, perlu sebuah alat untuk kita bisa menentukan solusi mana yang paling terbaik, solusi mana yang paling terbaik untuk lingkungan. Nah, karena di sini pendekatan yang dilakukan adalah bottom up, yaitu dimulai dari pengembangan produk itu, maka alat yang digunakan adalah LCA atau Life Cycle Engineering. Dengan Life Cycle Engineering kita bisa memperhatikan life cycle dari produk serta juga sebagai alat untuk evaluasi produk ini terhadap dampaknya bagi lingkungan. Saat ini LCA itu sudah ada di bagian otomotif tapi hanya satu sektor saja, misalnya LCA untuk material atau LCA untuk bentuk. Sementara LCA yang komprehensif yang menyangkut banyak sektor ini masih belum ada, jadi perlu dikembangkan lebih lanjut. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang key requirement for effective LCA in the development of lightweight concept. Dengan kondisi yang sudah disebutkan oleh Berry tadi, suatu desain yang sempurna dalam proses desain LWD ini perlu dilakukan karena dalam produksi LWD ini tidak hanya untuk 1 atau 2 prototipe saja, tapi untuk produksi massal tentunya. Untuk mencapai keberhasilan LWD, kita perlu meninjau dari berbagai aspek. Setelah kita breakdown, kita akan melihat analisis dan desain, gitu ya. Analisis dan desain tidak hanya tentang geometri dan bentuk, tapi mengenai proses manufaktur, aspek lingkungan, bahkan hingga biaya. Apa yang dibutuhkan dalam suatu pengembangan produk sebagai engineer yang peduli dengan aspek lingkungan? Tentunya kita menginginkan material yang dapat memenuhi siklus cradle to cradle, atau dari raw material bisa dikembalikan lagi menjadi raw material lagi setelah memenuhi siklus hidupnya. Dengan begitu, kompleksitas dalam perancangan LWD sudah sepatutnya terjadi. Namun, pada riset yang dilakukan oleh paper kali ini, ditemukan 5 kunci parameter untuk mencapai keberhasilan desain atau keberhasilan LWD ini, yaitu yang pertama, interdisciplinary engineering process atau proses engineering yang interdisiplin. Seperti yang sudah saya singgung barusan, bahwa aspek dalam pengembangan ataupun keberhasilan LWD membutuhkan tinjauan dari berbagai aspek keahlian dan perlu bekerja bersama. Jadi tidak bisa bekerja secara series, tapi harus bekerja secara paralel. Seperti pada aspek desain, perlu adanya desain ulang dengan meninjau ketersediaan material. Dari aspek desain pun tidak bisa sembarangan, karena material yang digunakan bukan steel lagi. Dan selanjutnya perlu dilakukan pengujian untuk siklus hidup. Seberapa jauh lightweight ini bisa bertahan, ataupun bisa juga analisis untuk seberapa banyak CO2 ekivalen yang dilepaskan dalam produksi lightweight material ini. Dari aspek manufaktur juga perlu dianalisa karena perbedaan material menyebabkan perubahan dimensi dan bentuk sehingga menimbulkan perubahan cara atau proses manufaktur yang akan terjadi. Yang kedua dan ketiga yaitu cross domain understanding serta interoperability
of domain specific IT tools akibat dari proses interdisiplin yang membutuhkan banyak keahlian di dalamnya. Perlu ada suatu bahasa atau alat yang mampu menghubungkan komunikasi dari berbagai bidang. Hal ini diperlukan untuk mengurangi miskomunikasi antar bidang tersebut. Hal ini juga disebabkan oleh domain data yang bersumber tidak dari hanya satu sumber, sehingga perlu adanya suatu tools atau suatu alat yang mempermudah dalam perancangan LWD ini. Selanjutnya, accelerated transfer of research findings to industrial decision. Perlu adanya proses paralel, seperti yang saya sebutkan tadi, dalam hal industri dengan inovasi. Jadi industri dengan inovasi itu harus paralel, sehingga hasil yang didapat tidak terlalu bias dan tepat dengan rentang waktu dari desain tersebut atau dari riset tersebut. Yang kelima, robust screening methods and tools. Lightweight design berarti multimaterial pastinya ya. Pada perancangan desain, hal ini akan berdampak pada luasnya solusi pengembangan desain. Akibat dari material yang digunakan, otomatis akan berdampak pada bentuk ataupun ukuran dari material yang akan dibuat. Hal ini akan berdampak pada produksi massal. Selanjutnya, baik untuk lingkungan dan biaya diperlukan perkiraan atau aplikasi model baru untuk memprediksi kelakuan serta dampak-dampak baru dalam produksi massal yang akan dilakukan pada LWD ini. Kemudian selanjutnya adalah interdisciplinary engineering process. Ini merupakan suatu framework yang mengintegrasikan antara komponen desain dan life cycle evaluation, sehingga komponen desain dan life cycle evaluation dapat berjalan secara paralel dan bersinergis. Terdapat 4 engineering disciplines yang digunakan dalam framework ini, yaitu yang pertama komponen desain, yang kedua adalah production engineering, yang ketiga adalah life cycle evaluation secara environmental, dan yang keempat adalah life cycle evaluation secara cost. Terdapat 4 stage juga yang dilakukan dalam framework ini, yaitu stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Stage 1 akan menghasilkan milestone 1, stage 2 akan menghasilkan milestone 2, stage 3 akan menghasilkan milestone 3, dan stage 4 akan menghasilkan eco-efficient lightweight component concept, yaitu sebagai. Jadi berbagai engineering disciplines ini akan diperhitungkan requirement dan boundary condition dari konsep desain, sehingga dihasilkan beberapa alternatif solusi pada stage 1. Pada stage 1 ini akan dilakukan geometric concept generation, material selection, kemudian assessment of TRL, technology readiness level for developed technologies, generic eco properties of material and process technologies, dan generic cost properties of material and process technology. Pendekatannya akan dilakukan secara umum, bukan secara spesifik, karena alternatif solusi yang dikumpulkan sangat banyak, bisa tak terhingga sampai dengan 10. Setelah didapatkan alternatif solusi ini, maka akan mendapatkan milestone 1. Milestone 1 itu akan turunkan kembali pada stage 2, di mana akan dilakukan konsep elaboration dan narrowing variables. Ini akan dilakukan secara perhitungan analitik dan numerik, sehingga berbagai alternatif solusi yang telah didapat tadi akan dikerucutkan menjadi 3-5 konsep desain. Akan dilakukan juga applicability of high technology readiness level, kemudian technologies need for adaptation and improvement. Jadi teknologi yang telah di-assess sebelumnya akan diadaptasi kembali dan di-improve kembali untuk diimplementasikan pada 3-5 konsep desain ini. Kemudian life cycle analysis model akan dilakukan juga secara umum pada konsep desain yang telah dikerucutkan ini, dan perhitungan cost juga akan dilakukan secara umum juga. Kemudian akan masuk ke milestone 2 yang akan diturunkan kembali menjadi milestone 3, yaitu satu desain pre-final pada stage 3. Pada stage 3 ini setidaknya dilakukan topology draft, FEM, dan specific choice of material, sehingga lebih mengkerucut. Pada stage ini akan dilakukan pemilihan desain pre-final, yaitu satu desain, dan perhitungan secara detail, sehingga mendapatkan spesifikasi yang lebih mendetail. Kemudian life cycle analysis juga dilakukan secara lebih mendetail, dan perhitungan cost juga akan dilakukan secara lebih mendetail. Dan proses adaptation, technology adaptation akan dioptimasi untuk desain spesifik ini. Milestone 3 akan diturunkan, yaitu dengan optimasi desain final, yaitu konsep optimization, di mana akan dilakukan site-specific integration into process chain, model calibration and selected product and process. Setelah dioptimasi, setelah menjadi lebih baik daripada speknya, maka akan menghasilkan suatu outcome, yaitu eco-efficient lightweight component concept, yaitu suatu konsep final yang eco-efficient dan ringan. Jadi hybrid lightweight structure ini membawa suatu tantangan baru untuk dunia otomotif yang tadi sudah disebutkan. Dunia otomotif itu sangat berdampak ke lingkungan, apalagi soal emisi, dan ya itu hal yang tidak kita inginkan seperti itu ya. Walaupun efek dari lightweight design ini atau lightweight structure ini dinilai membawa dampak yang baik untuk keberlanjutan, perlu adanya riset lebih dalam di bidang teknologi untuk mengetahui pros dan cons-nya dari penggunaan lightweight material ini.
Seperti contoh, lightweight design ini memiliki pros penghematan bahan bakar saat penggunaan, jelas itu sangat-sangat menguntungkan buat kita karena hemat dalam penggunaan bahan bakar. Cons-nya adalah dari manufaktur yang sekarang ada, emisi dari pembuatan lightweight structure ini mengeluarkan emisi CO2 ekivalen yang lebih tinggi daripada pembuatan rangka-rangka atau pembuatan parts-parts otomotif yang konvensional. Harapannya engineering activities dan keputusannya dapat lebih dimengerti dan diintegrasikan karena batasan solusi telah dilebarkan dengan adanya variasi material dan proses manufaktur. Metode LCE dan alat evaluasinya juga perlu diintegrasikan dan dikembangkan lebih lanjut sehingga kunci-kunci parameter yang dibutuhkan itu jelas dan memudahkan future engineer untuk melakukan desain yang lebih baik lagi dalam bidang lightweight design. Sekian, terima kasih.